Selamat pagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Shalom untuk kita semua. Pada saat pagi hari ini dengan tema bahana devotion pada pagi hari ini membawakan tentang adat istiadat. Saat pagi hari ini kita berada di tengah-tengah lingkungan budaya Jawa. Saat ini saya membacakan ayat dari Mazmur pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Doa pada pagi hari. Untuk pemimpin biduan dengan permainan suling Mazmur Daud. Berilah telinga pada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku, perhatikanlah teriakanku, minta tolong, ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Di tengah-tengah lingkungan budaya Jawa, kita pastinya pernah mendengar istilah kata bancaan atau kenduri. Saya ingat waktu masih kecil, setiap ada acara ulang tahun anak-anak itu diadakan bancaan. Bancaan ini terdiri dari beberapa komponen makanan seperti nasi tumpeng, kemudian dengan varian makanan yang ada di sekelilingnya itu ada urat, ada telur, ada tahu, tempe, dan ada ayam, dan mungkin ada perlengkapan lainnya. Makanan-makanan lainnya itulah. Ini salah satu budaya yang ada di Jawa, dan demikian juga sama dengan kenduri, istilahnya tumpengan. Seringkali kita tahu makna-makna seperti itu, kegiatan-kegiatan seperti itu, tapi tidak banyak yang mengetahui apa sih makna dari kenduri, apa sih makna dari bancaan. Bancaan dengan kenduri itu hampir sama ya, hanya saja berbeda pemanfaatannya aja. Bancaan biasanya digunakan untuk perayaan-perayaan ulang tahun anak-anak, kemudian untuk perayaan-perayaan yang berhubungan dengan anak-anak. Sedangkan kenduri itu untuk perayaan orang-orang yang dewasa. Biasanya seperti itu. Nah, kita berbicara tentang nasi tumpeng. Nasi tumpeng itu berbentuk seperti gunung-gunung. Apabila kita berbicara tentang Mazmur Daud, Daud juga berdoa kepada Tuhan, di atas gunung-gunung aku berdoa. Jadi makna dari nasi yang berbentuk gunung-gunung itu adalah supaya kita itu senantiasa ingat kepada Tuhan untuk berdoa. Nah, dari sini kita juga belajar bahwasanya ayo kita itu juga kembali kepada culture kita, budaya yang ada di Jawa kita, hanya terus senantiasa berserah kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Seperti nasi tumpeng itu. Kemudian kita juga ada urapan. Urapan itu juga terdiri dari komponen kelapa yang diparut, kemudian ada bayam, kemudian ada wortel, ada kubis, dan ada beberapa macam-macam. Ini yang banyak lebih tahu ibu-ibu yang biasa masak ya. Apa sih makna dari urap ini? Urap ini juga memiliki makna yang sangat baik, yaitu sama seperti kita berada di tengah-tengah lingkungan yang majemuk. Kita berada di tengah-tengah masyarakat yang memiliki karakter, yang memiliki sifat, yang memiliki ras yang berbeda, atau dari cara pola pendidikan, dari pola kebiasaan yang berbeda-beda, sehingga membuat kita itu harus berbeda dengan mereka. Tapi dengan perbedaan-perbedaan yang ada, terkhususnya di perusahaan kita ini, kita juga berada di lingkungan orang-orang yang berbeda, dari suku, dari budaya, dari pola berpikir, pola pendidikan, pola asuh yang kita terima dari orang tua kita. Dengan perbedaan itulah yang membentuk kita hingga sampai saat ini. Dan oleh pola seperti itulah kita berada di tengah-tengah masyarakat yang mengharuskan kita itu untuk bekerja sama dengan mereka. Sayur urap ini juga baik, bahwasanya
Di tengah-tengah lingkungan itu kita harus mampu bekerja sama. Istilahnya bahasa Jawa itu gotong royong, tepos liro, dan kita harus saling tolong menolong. Kalau ada yang susah, oke lah kita langsung menolong, sebisa kita menolong. Kemudian kalau ada yang sedang mengalami kegalauan, ya kita tolong, bukan kita bully, ya kan, seperti itu. Nah, urap ini juga mencerminkan kehidupan kita di masyarakat. Apabila tadi nasi itu berhubungan dengan Tuhan, urap berhubungan dengan sesama manusia. Kemudian kita juga ada varian tahu tempe, dan juga ada ikan teri, dan lain sebagainya. Itu adalah pelengkap untuk kita boleh senantiasa melakukan kehidupan yang bersosial ini dengan lebih baik. Nah, maknanya apa? Maknanya nanti akan kita bahas di Bahana Devotion di lain waktu. Ya, pada intinya renungan kita pada pagi hari ini adalah setiap budaya yang hadir di tengah-tengah masyarakat itu pasti memiliki makna yang baik. Terlepas makna itu berbeda bersinggungan dengan agama kita, baiklah kita menggunakan budaya itu untuk meningkatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan biarlah budaya itu terus dilestarikan berada di lingkungan masyarakat tanpa kita meninggalkan budaya-budaya itu, namun kita justru memaknai budaya-budaya tersebut untuk senantiasa membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Ya, oleh karena itu tetap ingat bahwasanya diri kita berhubungan dengan Tuhan, yaitu kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap jiwamu. Kemudian kita juga berhubungan dengan urap, yaitu kasihlah sesamamu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Ya, baik, kira-kira seperti itu. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagimu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk renungan pada pagi hari ini apabila kami belajar dengan budaya Jawa, yaitu bancaan yang terdiri dari beberapa makanan, varian makanan, tapi itu memiliki makna yang baik untuk kami senantiasa menjaga hubungan kami dengan Tuhan, untuk kami juga menjaga hubungan kami dengan sesama, dan biarlah kami senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang bermakna di tengah-tengah lingkungan masyarakat ini ya Tuhan. Dan biarlah kehadiran kami ini ya Tuhan juga bermanfaat bagi banyak orang, dan kiranya setiap apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan di tengah-tengah lingkungan masyarakat ini ya Tuhan, itu juga membawa berkah tersendiri. Dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.